Seakan sudah searah dengan Baradae alias Richard Eliezer, itulah yang dilakukan Bribka RR saat ini. Tanpa rasa takut dan ragu-ragu, Bribka Rizky Rijal membeberkan fakta apa adanya tentang situasi rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang pada 7 Juli 2022, atau sehari sebelum Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat dibunuh. Bribka RR mengungkapkan fakta itu setelah terlebih dahulu mencabut keterangan sebelumnya, yakni menuruti skenario Verdi Sambo tentang pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Fakta itu pula telah diceritakan Bribka RR kepada penasihat hukumnya Erman Umar. Bribka RR juga telah berjanji mengungkap kejadian itu apa adanya, tidak lain dari hal yang sebenarnya terjadi di kediaman Verdi Sambo di Magelang. Dengan cara tersebut, Bribka RR kini searah dengan Baradae yang telah menjadi justice kolaborator. Kini Bribka RR pun meminta perlindungan dari LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Salah satu hal penting yang diungkapkan Bribka RR adalah ia tidak mencium sama sekali indikasi atau mencurigai adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Yang terjadi saat itu, ungkap Erman Umar mengutip kesaksian Bribka RR adalah kliennya melihat hanya Susi, asisten rumah tangga Putri Chandrawati yang menangis di lantai 2. Sementara itu, Putri Chandrawati tidak menangis. Saat itu istri Verdi Sambo itu yang justru menanyakan kepadanya keberadaan Brigadir J atau Brigadir Yosua. Dengan demikian, lanjut Erman Umar, Bribka RR merasa janggal apabila Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Karena Putri Chandrawati justru meminta Bribka RR memanggil Brigadir J untuk menemuinya. Terhadap fakta itu, Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik pun menyoroti tangisan Susi, ART Putri Chandrawati dalam peristiwa itu. Bisa jadi tangisan Susi adalah kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022, sehari sebelum Brigadir J dibunuh rumah dinas Kadip Propam Polri. Menurut yang penting diketahui, apa yang dilihat Susi dan derasnya hingga membuatnya menangis. Tapi sejauh ini sepertinya belum pernah kita bincangkan apakah Susi dihadirkan sebagai saksi atau tidak, dan apa isi keterangan atau kesaksiannya. Itu memang masih menjadi misteri sampai sekarang. Kita tidak tahu apa yang dialami dirasakan oleh Susi pada saat itu. Bribka Rizky Rijal atau Bribka RR mengaku tidak mencium indikasi atau mencurigai adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J pada saat di Magelang. Sebab itu, peristiwa di Magelang yang diketahui dan dilihat langsung Bribka RR adalah adanya ketegangan antara Brigadir J dengan Fuad Makruf, sopir keluarga Sambo, serta melihat Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, menangis di lantai 2 rumah. Sementara itu, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, menurut Bribka RR berbaring di kamarnya. Menurutnya, yang memang menjadi misteri dalam peristiwa itu adalah kenapa Susi menangis dan apa penyebabnya. Yang memang menjadi pertanyaan saat itu, apa penyebab Susi menangis? Bribka RR tidak tahu penyebabnya. Padahal Ibu PC tidak menangis dan berbaring di kamarnya. Semuanya diam. Soal Susi menangis ini dan RR tidak tahu penyebab Susi menangis, katanya. Erman mengatakan sebenarnya tugas Bribka RR sebagai ajudan khusus utamanya menjaga 2 anak FS di Magelang yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang, di mana mereka duduk di kelas 1 dan 3. Namun saat pandemi dan sekolah online, Bribka RR juga tugas di Jakarta, kata Erman. Karenanya, kata dia, saat sehari sebelum pulang ke Jakarta, yakni tanggal 7 Juli 2022, di mana ada kejadian di Magelang, Bribka RR sedang mengurus 2 anak Sambo di Taruna Nusantara bersama Barada Richard Eliezer atau Baradae. Saat di Taruna Nusantara, kata Erman, Bribka RR diminta pulang oleh Ibu Putri Chandrawati. Dia dipanggil sama Ibu PC, disuruh pulang ke rumah, panggilan saat itu lewat telepon kepada Richard, kata Erman.
Pada saat kembali ke rumah, kata Erman, menurut Bribka RR di lantai 1 rumah kosong. Saat Bribka RR naik ke atas, dia lihat Kuat dalam keadaan panik dan tegang. Dia tanya, ada apa Pak Kuat? Pak Kuat jawab, enggak, itu tadi si Yosua. Naik turun, saya tanya. Dia lari ke bawah. Dia nggak mau dengar saya, kenapa itu anak? Itu jawaban Kuat, katanya. Saat itu kata Rizky, kondisi Susi menangis, ujar Erman. Bribka RR menceritakan bahwa Brigadir J naik ke lantai 2 dan mencoba melihat keadaan Putri Chandrawati yang diduga sakit, tapi dihalangi oleh Kuat dengan pakai pisau. Akhirnya Joshua turun lagi ke bawah, katanya. Kemudian kata Erman, Kuat mempersilahkan Brigadir RR melihat kondisi Putri Chandrawati yang berbaring di dalam kamar di lantai 2 tersebut. Dia buka pintu kamar ibu dan tanya, ada apa Bu? Ibu tidak menjawab tetapi malah bertanya, Joshua di mana? Kata Erman. Menurutnya setelah itu, Bribka RR hendak turun ke lantai 1 untuk menemui Brigadir J. Namun kata Erman, karena ada ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat Ma'ruf, Bribka RR berinisiatif menyembunyikan senjata api milik Brigadir J. Kemudian dia berinisiatif yang mungkin diketahui juga sama Richard, sebagaimana Joshua ada senjatanya, ada pisau dan senapan panjang. Bribka RR berinisiatif dipindahin senjatanya ke kamar anaknya Sambo. Dikunci kamar itu senjatanya, karena Bribka RR khawatir ada apa-apa. Sebab sebelumnya kan ada ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat. Tujuan Bribka RR melakukan itu, kata Erman, agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan jika terjadi pertengkaran kembali antara Brigadir J dengan Kuat. Kemudian Bribka RR turun ke bawah, dia cari Joshua, karena perintah Ibu PC. Tanya Joshua di mana, kata Erman. Bribka RR lalu bertemu dengan Brigadir J dan menanyakan ada masalah apa dengan Kuat Ma'ruf. Bribka RR tanya ke Joshua, ada apa dan kenapa bersitegang dengan Kuat? Joshua menjawab agak marah, iya bang, saya nggak ngerti itu kenapa Om Kuat marah-marah ke saya. Begitu jawaban Joshua, kata Erman. Kemudian kata Erman, Bribka RR memberitahu Brigadir J bahwa dirinya dicari dan dipanggil oleh Ibu Putri Chandrawati. Karena tadi kan ibu tanya Joshua di mana, maka Bribka RR berinisiatif memanggil Brigadir J. Kamu tadi ditanyain ibu, begitu kata Bribka RR ke Joshua, kata Erman. Kemudian Bribka RR dan Brigadir ke lantai atas. Joshua masuk kamar dan duduk di bawah, sementara Ibu PC tetap berbaring di kasur. RR tidak ikut masuk ke kamar, katanya. Bribka RR, kata Erman, menunggu di pintu dan agak berjarak, sehingga Bribka RR tidak mendengar pembicaraan antara Brigadir J dengan Putri Chandrawati, katanya. Tak lama, kata dia, kemudian Brigadir J keluar ke kamar dan bersama Bribka RR kembali turun ke lantai 1. Pada saat itu mereka turun. Bribka RR ikuti Joshua karena khawatir supaya jangan ada pertengkaran lagi antara Kuat Ma'ruf dan Bribka RR antara sampai ke bawah. Dia sempat tanya Joshua juga, ada apa lagi? Yang kedua ini jawaban Joshua melunak. Udah bang, gak ada apa-apa bang. Ini berbeda dengan pertama sebelum Joshua bertemu ibu, katanya. Dari keterangan Bribka RR, kata Erman, kliennya sama sekali tidak melihat adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati yang diduga menjadi motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jadi menurut RR, kejadian di Magelang tidak seperti yang dibayangkan. Dia tidak melihat dan tidak tahu adanya pelecehan ke ibu, kata Erman. Setelah itu, kata dia, keesokan harinya mereka diajak Putri Chandrawati kembali ke Magelang. Sebenarnya memang banyak kejanggalan di rumah Ferdy Sambo. Putri tidur, Kuat Ma'ruf panik, Susi menangis. Ada apa? Semuanya itu adalah kuncinya di Susi. Dan saya Susi dijadikan sebagai saksi. Seperti diketahui dalam kasus pembunuhan brigadir, polisi sudah menetapkan 5 tersangka, yakni Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, 2 ajudan Bribka RR dan Barada E, serta Kuat Ma'ruf, sopir sekaligus ART keluarga Ferdy Sambo. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pemufakatan jahat, dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.